luar biasa. Beliau adalah salah satu leader terbaik HNI. Beliau sudah masuk ke jajaran SLC. Nanti nih kalau udah LL ini seperti Ibu Siti Khalifah, akan kita semua ini menjadi LE dan amin. Amin. Harus semangat, insya Allah bisa mencontoh para mentor-mentor kita yang sudah berhasil, karena ada bukti insya Allah di HNI ya. Ada bukti di HNI. Beliau adalah salah satu guru saya, kakak saya juga, yang senantiasa terus memotivasi saya untuk senantiasa terus bisa berkembang di HNI ini. Amin Allah ya Rabbal alamin. Baik, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, bila ada salah seorang yang senantiasa tiap tahunnya mendapatkan promo umroh, senantiasa mendapatkan promo PKM, ya tahun ini baru keluar lagi tuh beliau PKM-nya ya. Setiap tahun tapi jangan diambil karena dia dialihkan ke yang lain, gitu ya, insyaallah. Baik, kita sambut guru kita. Sebelum ada itu dulu ya, langsung guru kita Ustaz LCED. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan kita ucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sampaikan salam penghuni surga. Amin. Saya akan sampaikan salam para perindu Baitullah. Amin. Perindu Rasulullah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi barakati fi hadzal majlis bi qabul du'a ana hajatuna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu rahmatul subhanahu wa ta'ala, saya izin bertanya, siapa yang baru ikut acara-acara HNI? Baru banget kan? Nah, yang tinggi entar insya Allah diumrohin sama Allah. Nah, yang udah sering ikut acara HNI. Saya Bapak Ibu rahmatullah, yang baru pertama, ya pesan saya yang pertama, Bapak Ibu yang tadi baru pertama datang, baru ikut acara HNI, merasa nggak kalau hadirnya Bapak Ibu, duduknya Bapak Ibu, jawaban dari Allah atas doa Bapak Ibu? Itu ya, merasa Ustaz, nggak pernah doa ya Allah, tolong nanti kalau ada acara ini saya hadir. Nah, ini nggak begitu Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu merasa nggak berkata di dalam doanya yang wajib, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rasa nggak? Ya Allah, siapa yang merasa? Ya Allah, yang merasa yang paling tinggi baca itu ya Allah, yang paling tinggi ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim ya Allah, kabulkan doanya, hajatnya ya Allah. Takbir. Begitu Bapak Ibu. Padahal kita doanya begitu, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, kan gitu ya? Iya. Apa jalan yang lurus? Islam. Ya, jalan yang lurus Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang penuh nikmat yang sudah dilalui orang-orang terdahulu. Apa itu jalan yang nikmat? Apa itu
bahagia? Bahagia itu Islam. Subhanallah. Hari ini kita kumpul di majelis ini. Kita membicarakan tentang kesehatan halal. Islam bukan? Islam. Kita hari ini membicarakan tentang ekonomi Islam. Ekonomi umat. Islam bukan? Islam. Maka Bapak Ibu rahmat Allah, bahagia adalah iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah inilah jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon kepada Allah. Ya Allah, duduknya kami, langkah-langkah kami, Bapak Ibu berangkat dari rumahnya masing-masing. Semalam taraweh. Ya. Boleh Betawi bilang jungkang-jungking, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama Allah, Allahu Akbar. Ya, semalam enggak maksiat. Ya, kemudian tadi sahur. Di dalam sahur ada keberkahan. Dia enggak tidur, wirid, zikir. Ya, saya dari subuh udah ngoceh aja, kuliah subuh muter-muter tadi. Terus nyiapin ini, ya, bersih-bersih, nyiapin masangin. Subhanallah, ya, nyiapin nyetel-nyetel, dijikirin, ya Allah yang datang nih, ya Allah malaikat-malaikat. Tidaklah dihadir di majelis itu, tidaklah berkumpulnya banyak orang di bawah Allah. Di dalamnya menyebut-nyebut nama Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian di situ ada nasihat kebaikan. Kecuali tempat itu berkumpul malaikat-malaikat Allah, yang jumlah malaikat-malaikat Allah lebih banyak dari jumlah yang hadir. Lantas ngapain itu malaikat Allah? Malaikat Allah ngangkat tangan. Ya Allah, dia lapar ya Allah. Ya Allah, dia dahaga ya Allah. Ya Allah, uangnya kurang. Ya Allah, listriknya belum dibayar. Maka ya Allah ya Farijal Ham ya Kasifal Gham ya Man ya Abdi ya Fi Waham. Ya Allah yang mentakdirkan sulit bagi hidupnya, kasih mudah. Ya Allah yang mentakdirkan sempit nih hidupnya, kasih lapang. Amin ya Rabbal. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang yakin duduknya di tempat ini jawaban dari Allah atas doanya, tunjukkan kami jalan yang lurus, berikan kami petunjuk jalan yang penuh nikmat. Bapak Ibu yang rahmat Allah, insya Allah keluar dari tempat ini Allah tambah keberkahan. Siapa yang yakin? Ya Allah yang paling tinggi ya Allah. Dia yang yakin ya Allah. Jangan biarkan Ramadan ini ya Allah ya Rahman ya Rahim ada bimbang di hati kami ya Allah. Jadikan Ramadan ini tempat diangkat derajat kami ya Allah. Takbir. Jangan buat kita. Ya kencang atuh. Enggak ikut sama. Takbir. Bapak Ibu, kapan lagi nepokin diri sendiri? Tidak nepokin orang dulu. Wah hebat dia. Wah hebat. Sekarang nepok diri sendiri. Ya, 1, 2, 3. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Nih, yang sukses namanya saya. Sebut saya gitu. Siapa? Namanya. Ulang ya. HNI sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Takbir. Apa kita semua? Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam tercurah kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bukan bulan leyeh-leyeh. Ramadan bukan bulan lemas-lemas. Subhanallah. Ramadan adalah bulan yang pertama niat untuk merontokkan dosa-dosa kita. Maka tidaklah Allah memberikan ampunan kepada seorang hamba kecuali tidur baik. Subhanallah, sahurnya tidur bangun, ya, bangun mau dekat maghrib, ya, terus dia ngeliat ngomong sama orang, tahun ini Ramadan nggak berasa, yang berasa tidur terus. Subhanallah, Ramadan bukan leyeh-leyeh, Ramadan bulan ampunan. Yang kedua Bapak Ibu, Ramadan bulan prestasi. Allahu Akbar, bulan prestasi ibadah Allah. Kenapa? Kalau bahas di Nabawi, ya kan, saya guru kita Cikgu Erwin Chandra, semoga Allah memanjangkan umurnya, menyehatkan beliau. Ya kencang di pengobatan, saya jatuh cinta di HNI karena pengobatan. Nanti ada jalan-jalan lah, pikir ya. Maka ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah bulan tune up. Apa? Apa tuh? Turun mesin diturunin. Maka yang puasanya sumur tasihu kata Rasulullah. Kalau puasanya seperti baginda Rasulullah SAW, janji Rasulullah Allah akan sehatkan. Amin. Maka
bersawah seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Apa yang dimaksudkan dengan bayi yang baru dilahirkan? Mohon maaf, secara organ udah dibersihin. Makanya ciri-cirinya nanti DOC-nya ya 21. Itu DOC tuh. Masuk itu. DOC apa ya? Oh, berarti belum KHT ya. DOC itu direction of cure. Wah, ngomong apa tuh Ustaz? Ya, gitu. Ya, DOC direction of cure. Ya, bahasa kitanya ya, ngantuk. Kamu bener itu ngantuk. Bahasa kitanya ibadallah ya, proses kesembuhan. Ya, apa biasanya? Pengennya tidur aja. Kenapa? Lagi memperbaiki diri. Lah, lagi begitu dilawan. Jangan, masya Allah ya, datang ke masjid duluan ya, cari tiang, cari kipas angin. Salah bolong. Ya, itu penceramahnya adem banget ya. Ya, jadi ibadah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala bulan prestasi. Kenapa? Karena tercatat dalam sejarah dalam keadaan umat Islam lapar, dahaga, masya Allah Akbar, mengadakan sebuah peperangan akbar, perang Badar dimenangkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maka yakin ibadah Allah, siapa yang sungguh-sungguh, makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Syaratnya dua. Barang siapa yang menjalankan ibadah Ramadan dengan iman ihtisaban. Apa tuh? Sungguh-sungguh. Apa sungguh-sungguhnya? Dua. Berapa? Dua. Ya, jadi kultum subuh ini. Ya. Dua, satu mempersiapkan ilmunya. Ya, yang kedua memahami bagaimana Allah turunkan pahala hikmah. Begitu. Kalau ilmunya belajar fikih. Tapi kalau belajar tentang bagaimana agar hikmah puasa dapat, agar apa namanya ruh kita bertambah, ziyadatan fil ruh, ya ruhnya bertambah-tambah, apa mendapatkan taufik dan hidayah, maka jangan sampai batal pahala puasa. Apa tuh? Jangan marah, jangan dengki, jangan hasad, ya jangan hasad, ya jangan gibah. Ngomong gibah apa bu? Gibah ngomongin orang, walaupun benar. Ada tetangga suaminya pendek, hitam, ya bulat. Ya, terus saya depan rumah, mas, itu suaminya hitam amat. Udah tahu hitam diomongin. Mas itu pendek, kamu udah tahu pendek dong. Nah itu gibah. Apalagi mas hitam amat, taunya putih. Udah pita itu. Nah, jadi pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah tempat kita untuk menumpah diri. Nah, ibadah rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menguatkan kepada Bapak Ibu yang sudah lama gabung di HMI dan yang baru bergabung. Yang pertama ibadah Allah, saya pribadi kalau ditanya, saya yakin betul setiap hamba itu ibadah Allah, Allah akan jawab ya, kesungguhannya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, dia sungguh-sungguh bacanya dan Allah punya hak untuk menjawabnya. Saya meyakini ibadah Allah, salah satu jawaban Allah dalam hidup saya ibadah Allah, Allah pertemukan saya dengan HNI. Takbir. Allah. Ini keyakinan ibadah. Kenapa? Karena di dalam HNI ibadah Allah diukurnya adalah kebaikan-kebaikannya. Satu, yang diperjuangkan adalah perjuangan halal. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang tidak setuju sama halal angkat tangan? Alhamdulillah. Takutnya pas siapa yang enggak setuju sama halal angkat tangan? Kira jatuh jedel. Alhamdulillah. Karena bicara halal bicara iman. Halo? Iman? Bicara halal bicara iman. Surah Al-Baqarah ya. Ayat 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, kalau kita ngaku Islam, iman itu 6 pilar. Pilar salah satunya percaya kepada kitabullah, salah satunya Al-Quran. Surah Al-Baqarah 168 mengatakan makanlah bagimu halal. Gitu. Terus saya tanya Bapak Ibu, siapa yang tidak setuju dengan halal angkat tangan? Oh, enggak ada yang angkat tangan. Alhamdulillah. Saya cedera itu repot. Ya, berarti ingkar. Siapa yang setuju dengan halal? Ya Allah yang mengangkat tangan dengan iman ya Allah. Menyatakan mendukung halal ya Allah. Persaksikan iman kami ya Allah. Jadikan berat timbangan ini ya Allah. Masukkan kami ke surga ya Allah. Amin. Allah. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu dulu perjuangan. Masya Allah Akbar. Oh ini perjuangan halal. Apaan sih HMI? Sebuah grup, sebuah komunitas mengusung ide besar namanya halal. Kemudian menghijrah
hijrahkan saudaranya, ya, 4 pilar ya. Ide besar, hijrahkan saudaranya, kuasai pasar, halal, berdayakan umat. Ayo. Apa sih HNI? 1, ide besar. Ya, apa? Yang kedua, hijrah halal. Yang ketiga, kuasai pasar halal. Yang keempat, berdayakan umat. Ini yang lulus nanti boleh buka puasa jam 6. Ya, apa itu HNI? Ide besar, hijrah halal, kuasai pasar, berdayakan umat. Subhanallah wa akbar. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini clear. Maka dilihat, oh kelompok orang siapa aja, ada dewan syariahnya, sehingga ide besar halalnya itu diawasi. Ya subhanallah, hijrah halalnya ini tertib. Ya ada dewan syariah, ada kode etik. Kuasai pasarnya, oh ada presentasi keuangan, ujrohnya sekian, komisinya sekian. Ada perhatian mengembangkan diri jadi pengusaha. Ya, seperti Bu Fido di Purbalingga, seperti Bu Ratu, seperti Pak Nasruddin, seperti Pak Debarjana, seperti Pak Abdul Somad. Mereka orang yang sudah kuasai pasar dan memberdayakan umat. Seperti Pak Firly, Allah ya, insya. Nah, jadi Bapak Ibu, 2 hal lagi membuatkan kita, oh ini baik. Maka ibadah dan rahmat Allah, perintah Allah yang berikutnya. Saya ulang-ulang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, yakin Bapak Ibu bergabung di HNI adalah kebaikan. Siapa yang yakin? Ya Allah, takbir. Allah. Bapak Ibu, kalau udah yakin, maka laksanakan perintah Allah berikutnya. Apa perintah Allah yang berikutnya? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, kalau kamu yakin kamu berjuang halal masuk surganya Allah, maka berjuang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang menjadi aktivitas di HNI adalah perjuangan. Niatkan itu. Kalau ukurannya niatnya adalah makhluk, manusia, bonus, komisi, saya pastikan Bapak Ibu akan menemukan saat Bapak Ibu kecewa. Tapi kalau niat karena Allah, senyum aja. Insya Allah. Senyum aja. Enggak grogi, enggak apa namanya, enggak digaya-gayain. Ya. Ngomongnya natural. Kenapa? Allah. Subhanallah, Allah. Jadi Bapak Ibu enggak digaya-gayain, enggak. Assalamualaikum, saya dari HND. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Sehat? Kemarin ikut pelatihan di Tangerang, bagus. Saya benar-benar bersyukur. Tapi dalam lintasan kepala saya, kamu harus hadir. Kamu lebih berhak untuk dengerin itu apa yang baik-baik. Karena saya yakin engkau lebih berhak sukses daripada saya. Jadi kan orang, dia yang pelatihan, doain orang sukses. Coba. Aturan aja, asik-asik aja. Insya Allah. Nah, maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami bahwasanya alur ini. Nah, sekarang Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi suasana ini suasana pandemi. Suasana apa Bapak Ibu? Pandemi. Suasana pandemi Bapak Ibu. Saya sering ngomong ya, bercanda. Pandemi sendirian aja bikin susah sedunia. Coba kalau dia ngajak budemi, bikin kusut dunia. Halo? Pandemi sendirian bikin kerok dunia. Ngajak budemi, bikin hancur-hancuran. Nah, hari ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ada dalam suasana ini. Ini Ramadan. Tahun lalu Ramadan ada masjid ditutup, mushola ditutup. Ya, aparatnya jagain. Allahu Akbar. Ya, mic-nya di begini susah. Ya, mau buka iftar yang dagang uber-uberan. Ya, mau mudik dimuter, mau mudik ke Surabaya muter, akhirnya ke Bali. Udah ngaco-ngaco. Tahun lalu, Bu. Subhanallah. Hari ini Allah berikan kita umur. Hari ini Allah berikan kita kesempatan bertemu Ramadan. Pertanyaannya ibadah Allah, apa yang kita lihat ini? Kalau ternyata ibadah Allah, subhanallah, betul-betul jawabannya. Ini dengerin baik-baik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pandemi ini harusnya dijawab. Oh, apa ini pandemi?
waktu perpanjang, gitu kan? Siapa yang udah bilang berhenti besok? Nggak ada yang bilang. Diperpanjang terus ibadah Allah. Tapi apa kata Allah? Demi waktu seluruh manusia, semua manusia, siapa baik? Pokoknya rugi semua. Semuanya rugi. Mau pakai peci, nggak pakai peci, yang pakai sarung, pakai gamis, yang pakai celana pendek, rugi semua. Kecuali satu. Siapa? Mereka yang beriman. Melihat pandemi ini dengan iman. Subhanallah Akbar. Kalau itu pandemi adalah penyakit, kita jadi orang Islam udah lama. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah pandemi, Allah kunaon ieu, kumaha ieu. Ini gimana ya Allah pandemi? Maka datanglah sebuah kabar yang luar biasa. Subhanallah, mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Tibun Nabawi, kesehatan Islam. Maka hari ini Bapak Ibu rahmatullah, orang-orang yang udah gabung di Hanit awal-awal, ya, mohon maaf saya kasih info saja. Tolong jangan kasih tahu yang lain. Satu, Januari, Februari 2020, Januari, Februari, Maret, ya 2020, omset lagi set. Wow, katanya corona udah masuk. Lewat mana nggak ngerti. Ya, Januari, Februari, Maret tuh, Mei. Habis Mei semuanya merapikan barisan. Set. Ya kiadah-kiadah kita para SSC, para PLC, para ya habis Mei turun sedikit, Juni 2001 Desember terus naik, dan sekarang 2021 ibadah oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala LED memunculan. Bukan buat saya. Orang-orang sukses baru bermunculan. Tapi yang luar biasa ini ya. Sebenarnya udah kebaca dari sini. 2020 ya, sepanjang tahun ibadah Allah 2001 awal LED terus bermunculan sebagai bukti HNI terbukti sebagai sebuah usaha yang insya Allah proven. Insya Allah terbukti ibadah Allah. Tapi ada tapinya nih. Marilah para bapak istighfar yang banyak. Bebas istighfar. Astagfirullah. Ustaz nggak pernah jadi istighfar karena yang jadi LED paling banyak perempuan. Tepuk tangan buat perempuan. Allahu Akbar. Jadi banyak perempuan yang jadi LED. Subhanallah Akbar. Nah, setelah saya melalui sebuah survei dan analisa, nggak tahu analisanya di mana, supaya untuk menganalisa kenapa perempuan-perempuan banyak jadi LED. Lagi pandemi, pada jadi LED. Apa jawabannya? Satu, karena perempuan paling tahu dapurnya nyungsep apa enggak. Tepuk tangan dong buat perempuan. Tapi bapak-bapak cuma ngasih ini uang cukup nggak cukup. Sementara PLN sekolah bayaran berhenti apa enggak? Bayar terus. Gas turun apa naik? Naik. Listrik turun apa naik? Naik. Laki-laki cuma dapat ngasih begitu, terserah perempuan cukup nggak cukup, perempuan muter otak. Subhanallah, makanya saya bu, ya. Masih semangat? Ini sukses. Atau yang ibunya begini juga. Ini sukses. Takbir. Allah. Bu, saya meyakini, ya, perempuan soleh yang dia hanya menangis mengadu kepada Allah akan hidupnya, yang tolong Allah langsung. Amin. Ayo bukti. Maka ada namanya surah Maryam. Siapa? Perempuan yang hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab banyak jelaskan, itu makanan waktu Siti Maryam hamil, makanannya enggak ada di supermarket, Bu. Ya enggak ada di supermarket, tapi ada makanannya di dalam kamarnya. Ayahnya bertanya, "Ya Maryam, ini makanan dari mana?" Surga. Kenapa perempuan suci? Coba lihat ya, Siti Hajar, suaminya dakwah ibadah Allah, dia berdoa sendirian. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah berikan rezeki dan Allah angkat derajatnya sampai kiamat. Coba lihat ya, Siti Fatimah yang ketika malam takbiran anaknya ngerengek. Umi, ada baju lebaran buat saya, insya Allah ada di tukang jahit. Datang lagi Hasan Hussein, Umi, bajunya ada di tukang jahit.
Singkat cerita ibadallah, ya subhanallah, tiba-tiba malam takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum. Siapa? Tukang jahit. Ada apa? Nganterin baju. Buat siapa? Hasan dan Husain. Dipakaikan pakaian terbaik. Besok Idul Fitri dia pakai baju paling bagus. Rasulullah khutbah Idul Fitri, turun khutbah Idul Fitri, ngelihat cucunya bajunya bagus. Yang kemudian ditanya kepada Siti Fatimah, ya Fatimah, semalam ada tukang jahit nganterin baju? Ada ya Rasulullah. Sesungguhnya itu malaikat-malaikat Allah mengirim pakaian-pakaian dari surga karena engkau bersabar atas kesulitanmu. Jadi para bunda, para ibu, pandemi takdir Allah, jawab dengan semangat, jawab dengan doa, jawab dengan harapan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengeluh suami kurang rezeki. Jangan uring-uringan, jangan cemberut. Ya, jangan apa lagi? Udah begitu dah. Subhanallah, pandemi ini takdir Allah. Ya Allah sedang melihat siapa ini perempuan-perempuan pengikut Siti Maria, pengikut Siti Khadijah, pengikut Siti Fatimah, yang kalaupun kurang dia hanya mengadu kepada Allah. Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Suami saya udah capek nyari rezeki. Ya, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah, tolong berikan kami kecukupan. Amin ya Rabbal alamin. Subhanallah. Insya Allah. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini hadirnya ibadah Allah. Bicara HNI, insya Allah terbukti LED banyak perempuan. Maka saya yakin Bapak Ibu, saya yakin betul dari ruangan ini insya Allah dengan keberkahan Ramadan akan ada LED. Bapak-bapak juga. Amin. Mana paling kencang? Ya, Bu, jangan ngeluh. Udah terbukti, ya mohon maaf lahir batinnya, banyak perempuan-perempuan yang luar biasa. Maka kalau tanya, Ibu, kenapa semangat di HNI? Apa yang memotivasi Ibu mengejar LED? Saya capek jadi orang susah. Ya, dari bahasa yang ngeluh, yang ngomongin suami. Subhanallah, naudzubillah, saya semangat. Maka ibadah Allah angkat derajatnya mereka. Amin. Semoga kita semua diangkat derajatnya mereka. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini garis besarnya begini. Ini yakin halal. Ini yakin Allah ridho. Ini yakin sebuah perjuangan. Tapi, ayo simak ya. Pingin dunia, pakai ilmu dunia. Pengen akhirat, pakai ilmu akhirat. Bahkan Rasulullah mengatakan, bersungguh-sungguhlah engkau akan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Allahu Akbar. Lihat Bu, bersungguh-sungguhlah engkau akan duniamu, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Apa urusannya kesana Ustaz dalilnya? Orang-orang yang beriman, tolonglah dirimu dan ahlimu. Para mufasir yang menyampaikan ahli itu enggak cukup sebatas anak. Setidaknya di antara kita, mohon maaf, lihat kanan kiri, oh ada yatim. Bilang sama Allah dalam doa, ya Allah, engkau takdirkan ada yatim di gang saya. Maka pilih saya ya Allah sebagai ATM-mu, saya jamin yatim tetangga saya Allah. Sampai yang siap mau jadi donatur yatim. Ya Allah, rahmat ini ya Allah. Titipkan rezeki ya Allah. Titipkan rezeki ya Allah. Yatim-yatim tetangga saya ya Allah, saya yang jamin. Amin. Gimana nih rahmat Allah? Wa ahlikum. Duafa yang dipecat itu di pabrik-pabrik. Jangan aduh kesiannya. Bilang ya Allah, jadikan saya solusi. Subhanallah. Jadikan saya solusi ya Allah. Untuk apa? Mendirikan jalan. Ajak dia hidup besar. Ajarin dia bagaimana hijrah halal. Ajarin mereka untuk menguasai pasar. Bapak Ibu, nyelamatin satu duafa sama dengan nyelamatin seluruh dunia. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu rahmatullah, hal ini luar biasa. Insya Allah. Nah, yang berikutnya, bersungguh-sungguhlah engkau akan dunia. Ya,
seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya, dan bersungguh-sungguh engkau akan akhiratmu, seolah-olah engkau akan mati besok. Bapak Ibu, jadi LED. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu, saya minta maaf nih. Siapa yang nggak tahu apa itu LED, angkat tangan. Nggak tahu. Nggak apa-apa Bu, saya doain. Ayo, 1, 2, yang jujur ya Allah. 1, ya Allah. Wah, belum tahu LED ya. Subhanallah. Baik, Bapak. Yuk, ikutan ngomong saya. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Biqabul du'ana. Biqabul du'a. Biqabul hajatuna. Biqabul hajatuna. LED. Amin. Allah. Doa aja udah. Apa itu LED? Nah, dia. LED adalah seseorang yang sudah menguasai pasar. Kenapa? Komisi dia Bapak Ibu kecil-kecilnya 7 juta. Orang yang jadi LED kecilnya 7 juta, omsetnya 100 juta. Itu dia. Itu kecilnya. Ya, Ustaz, apa pangkatnya? Saya LED, cuman di tengahnya ada LCD. Ya, jadi apa jadi? LED, LDED, LCD, mentok tuh gak ada lagi. Dia tuh orang yang jadi LED nanti naik pangkat jadi LGED, LDED, LCD. Nah mentok. Nah saya mentok. Alhamdulillah. Karena ini HNI mau bagi-bagi duit, dibuka lagi kerannya. SLC, ALC, PLC. Siapa itu SLC? Seorang SLCD ditambahin lagi uang sedunia. Ya, siapa itu LCD? Uang yang dapat komisi dari lagi, ALC tambahin lagi. Maka Bapak Ibu, jangan ngomong duit. Kebanyakan bingung. Bingung. Serius. Maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguhlah engkau dalam ibadahmu, seolah-olah engkau akan mati besok. Apa maksudnya? Segera jadi LED, segera jadi LCD, segera jadi Sapphire, ALC, Platinum. Buat apa? Bilang sama Allah, ya Allah, titipkanlah dunia ini ya Allah, agar saya bisa bantu agama ini ya Allah. Titipkan saya dunia ya Allah, saya bisa nolong keluarga besar saya ya Allah, adik kakak saya, keponakan saya. Siapa yang mau begitu cita-citanya? Ya Allah, Ramadan ya Allah, titipin ya Allah. Tapi oh keluarganya Masya Allah digaji, bagian driver, bagian jaga ini, bagian ini. Ya, buka lagi DC belah sono, buka lagi DC belah sono. Oh keluarganya udah dapat duit banyak. Ya, dapat duit banyak. Dia pikirin, oh temennya, sahabatnya, tetangganya. Jadi ibadah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, HNI adalah jalan-jalan sebuah kebaikan. Insya. Nah, gimana rumusnya? Pengen dunia, pakai ilmu dunia. Inilah rumusnya. Ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ganteng nggak? Katanya sih saya ganteng. Ya, jadi Bapak Ibu pengen dunia pakai ilmu biasa aja, natural. Emang biasanya pakai udang-udang. Cuma jangan pakai spa aja ditaruh. Ya. Tulis di sini, sambut Ramadan dengan bersih hati dan mulut. Salah nggak begini Bu? Coba. Karena kita Bapak Ibu selama ini yang namanya siwak, sikat gigi, ini kan perintah Rasulullah. Kata Rasulullah, seandainya bersiwak ini tidak memberatkan umatku, aku mewajibkan. Tapi Bapak Ibu beratus-ratus tahun danden tadi yang bikin bukan orang Islam. Giliran Ramadan datang, iklannya keluar itu. Pakai celana pendek, bajunya warna-warni, pramugari. Betul ya? Berjejer tuh dia banyak. Di depannya Bu ada bintang laga namanya Salim Tahdir gitulah gitu ya. Dia jalan nengok-nengok, dia bilang gini, saya tantang 21 hari gigi bersih. Kan gitu doang. Saya tantang 21 hari gigi bersih. Pakailah Den. Gitu. Kita yang puasa, dia yang jualan. Luar biasa nih Pak. Kenapa enggak ganti? Ini muka-muka surga semuanya. Amin. Ya, ini ganteng-ganteng ada surga semua. Di sini hubungi saya. Subhanallah. Ya, insya. Nah, cuman Bapak Ibu, ini dengerin ya, ini ilmunya. Kalau Bapak Ibu update status produk HNI,
cuma ada 2 orang, Bu. Cuma ada berapa? 2 orang. Cuma ada 2 orang. Secara umum segitu. Satu, orang itu bilang nih, "Cie jualan." Itu doang. Cie jualan. Bahkan kalau Ustaz si jualan. Itu bingung tuh ngomong kayak gitu. Ustaz si jualan. Lu Ustaz jualan, diomong-ngomongin. Itu bangsa mereka jualan, beli itu sama dia, ente kagak ngomong. Kira Ustaz baru jualan diomongin. Ya Ustaznya juga baper lagi, langsung. Ya. Kalau saya bismillah aja. Ya, kenapa Bapak Ibu kita harus semangat urusan kayak begini? Yang pertama, listrik, ya, pendidikan, dapur tidak ditanggung oleh negara. Yang tanggung suami kita sendiri. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanallah, ya begini. Ya, nah, apa jurusnya? Nih 4 jurus itu menjadi juara. Kalau fokus di sini insya Allah. Kalau fokus di sini insya Allah. Ini cara sukses yang udah dilalui banyak orang, dan ini yang saya kerjain. Ya, yang pertama Bapak Ibu rahmatullah, ya, menjadi juara, ya, menjalankan simple action. Nah, baik. Jalankan 4 langkah sederhana simple action. Ya, 4 langkah menuju sukses. Ya, apa 4 langkah itu Bapak Ibu? Nah ini 4 langkah itu simple PCA. Apa? PCA Bapak Ibu. Apa itu PCA? Pakai cerita aja. Pakai cerita aja. Kenapa pakai? Nah gitu. Ya, kenapa pakai Bapak Ibu? Kalau pakai nyeritanya alami. Paham ya? Bapak Ibu pengen sukses jadi, pengen pakai. Wow, Ustaz itu mah susah amat memulainya. Nggak bisa. Saya garansi Bapak Ibu, siapa yang pengen lihat sukses di hari ini wajib pakai. Contoh, ya, contoh nih saya ya Bapak Ibu. Saya kemarin mau kultum taraweh. Dilalah itu bahasa apa? Apa tuh artinya? Tiba-tiba. Jadi Bapak Ibu, pas lagi saya jadwal kultum taraweh, itu yang lain pada nggak ada. Jadi saya imam isya, imam taraweh, kultum juga. Dan saya kan kalau lagi baca Quran atau lagi kultum, nggak bisa volumenya dikecilin, Bu. Udah begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, begitu. Jadi nggak Bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa, Bu. Ya, mungkin kata emak saya waktu lahir juga teriaknya Allah Akbar gitu. Orang-orang Allah saya Allah. Ayo Bapak Ibu rahmatullah. Jadi ketika kita dapat tugas seperti itu, Masya Allah Akbar, pas tumben hari itu nggak bawa herba. Ya herba nggak bawa. Pas makanannya Padang. Luar biasa. Orang Indonesia ini mantep Pak. Orang Padang dimakan-makanin. Ya. Jadi makan Padang luar biasa. Ya, makan Padang mana enak tuh, nambah setengah. Ya, baru nggak ada herba. Biasanya saya kalau buka puasa air putih, kurma 3, anteng dulu, jaitun. Habis jaitun, enggreen kunyah gagan dikunyah. Begitu biasanya begitu. Nah ini nggak bawa apa-apa. Tapi udah dekat waktunya mau ceramah. Waktunya Imam Isya. Pak Ustadz maaf Imam Isya enggak ada. Wah saya Allah. Nasib amat ini gitu. Akhirnya saya mohon maaf Pak. Udah rapi Pak. Pakai udang-udang, pakai sorban. Udah lengkap ini. Yang imam mundar mandir saya doang kali ya. Ini mundar mandir keluar lagi. Ini ada. Ayo saya bongkar itu bawah jok mobil. Bongkar. Ada MHS zaman dulu. Zaman dulu. Saya kalau di mobil Pak MHS saya setak-setakin di bawah. Kenapa? Ini luar biasa. Ya, saya kalau udah leher kenceng karena kecapean nyetir, bolehin. Lah, saya ngeliatin tuh MHS. Ya Allah. Perut emah ini naik asam lambung. Yang ada cuma lu. Kalau dioles lama kayaknya ini nasib gua minum lu. Saya lihat orang itu lagi puasa Bu, ya bisa buka puasa. Saya minum es, ya udah gledek minum air dulu. Oh, mudah-mudahan saya nggak tahak lagi imam. Mudah-mudahan saya nggak tahak lagi kultum kan. MHS keluar kan mantap. Luar biasa. Mudah-mudahan tahak MHS. Ya, sipal ya, jangan kejadian saya. Tapi Masya Allah, ya Masya Allah itu ya baru diirit sebentar.
Kok bismillahirrahmanirrahim anteng enak-enak terus sampai beres. Subhanallah, kata ininya, Ustaz, ini semangat betul. Kok lu gak tambah lagi 4 jadwal? Itu enggak. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, kalau pakai, nih rumusnya pakai, Bapak Ibu ceritanya natural alami. Makanya di hari ini Bapak Ibu, jangan terpesona. Wah, Ustaz Ujang Tibun Nabawinya keren. Wah, Ustaz Muhyiddin ngomongnya keren. Nggak usah niru-niru mereka. Ibu gaya ibu aja, bapak gaya bapak aja. Ngomong sengomong-ngomongnya. Subhanallahu Akbar. Ya, di Makassar Allah ada orang, mohon maaf, nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, tapi dia tahu itu orang sukses. Kira-kira Bapak Ibu, pangkatnya Ede, gagu tuli Ede. Iya, gitu mah. Subhanallah. Ayo, siapa yang gagu di sini angkat tangan? Siapa yang tuli? Bayangkan Bapak Ibu. Terus bagaimana dia jadi Ede? Subhanallahu Akbar. Dia ngomong dengan gayanya dia ngomong. MAS diangkat, kalau dia presentasi ngomong orang gagu Bapak Ibu bisa menceritakan tentang hebatnya MAS. Nah ini kan orang bisa ngomong semua. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ya, itu dia usaha. Saya kalau gabung di HRD, saya kagak bisa ngomong. Ini orang tuh kalau ini kan, ibu gabung, saya pengen sukses kayak ibu, kayak bapak. Tapi masalah saya bisa ngomong. Kita liatin, ibu ngomong. Ya, dia ngomong. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu, ngomong itu yang alami aja. Ya, yang alami aja. Ini mau cerita, karena cerita natural. Cerita natural Bapak Ibu. Jadi rumus pertama PCA pakai cerita aja. Nah dengerin. Kalau Bapak pengen sukses, Ibu pengen sukses, maka PCA nih dengerin. Pekerjaan nomor wahid, nomor 1, nomor utama. Dari mulai Bapak Ibu niat sukses di hari ini, gabung sekarang, sampai Bapak Ibu ya selamanya di hari ini, maka PCA nomor 1. Gitu. Selamanya PCA. Kenapa? Karena PCA itu diniatkan menghijrahkan saudaranya. Itu niatnya. Jadi jangan, kalau itu PCA, kalau di PCA saya banyak duit. Insya Allah, amin. Tapi kalau niatnya itu capek. Tapi kalau niatnya PCA itu adalah ibadah, semangat aja. Semangat. Oleh karenanya, cuman PCA yang cerdas. PCA yang? Nah, PCA yang cerdas Bapak Ibu, yang pertama, home sharing ini ya menjadi landasan. Ya nanti saya kasih gambarannya. Jadi home sharing Bapak Ibu, mulai Bapak Ibu data siapa? Orang-orang yang sepaham akrab sama Ibu. Rumus kedua, Bapak Ibu mencatat daftar nama orang yang sepaham, orang yang nyambung, orang yang dukung Ibu. Kira-kira Bapak Ibu saya tanya, siapa yang orang yang paling ngedukung Bapak Ibu? Boleh angkat tangan. Siapa yang dukung kira-kira? Ya, istri, PCA istri. Ini kita punya KTA, istri nggak punya KTA. Tahu-tahu istri jadi stokis. Nah Ibu suka istri mana? Saya dia ngajak. Lah Bapak juga stokis, kagak nyambung banget ini. Ada. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah punya KTA HNI, bikin PCA orang pertama yang terdekat siapa? Istri. Subhanallah Akbar, istri. Siapa lagi? Adik kakak. Ayo Ustaz Ujang, adik saya Bapak Ibu. Ya, ini adik saya tuh, ada Umi Adi baru. Dulu waktu diajak HNI, adik ngajak HNI yuk, jadi gabung HNI. MLM, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngajak orang. Ya saya ngomong, saya halus nih, sampai digentak-gentak, saya diem. Saya ngomong kayak gitu, Dek, bantulah abangnya, baru mau mulai usaha. Ya. Apa bantunya? KTP. Oh KTP mau usaha? Iya, udah ikut aja dapat KTP gitu. Udah foto. Kan gitu kan Dek. Yang kedua, Dek, ada pengajian nggak? Pengajian apa? Di lingkungan. Ada. Siapa? Ustaz Edi. Emang apa nanya-nanya? Boleh nggak saya mau ceramah, mau ngomong, mau PCA, mau ngomongin tentang hebatnya HNI? Aduh, ngomongin jangan macem-macem dah ya. Udah izinin aja ngomong. Subhanallah, saya ngomong di depan Ustaz Edi dan jamaahnya emak-emak itu. Nah, makanya ngomongin natural Bapak Ibu. Nih saya ngomongin ya, ini contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, para ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan ibu-ibu masuk surga.
Itu tidak ada di sini. Saya doakan ibu-ibu masuk surga. Perempuan yang ahli surga itu banyak amal. Ya, banyak amal, melayani suami, ngurusin anak-anak, dan perempuan itu adalah perempuan yang sehat. Kenapa perempuan itu sehat? Tulangnya kuat. Sementara osteoporosis itu mengancam banyak perempuan. Terus apa solusinya? Minumlah zaitun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Halo? Dan pandangan dan buat Bapak Ibu. Gampang nggak ngomongnya? Gampang nggak ngomongnya? Udah begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bu? Ustaz, itu beli herbanya di mana? Itu doang pertanyaannya. Dia jawabannya apa? Jangan pernah ngomong di saya. Jangan begitu. Ya, belinya sama Ibu Ida. Oh, Ibu udah jualan, dia diem. Bingung dia, Bu. Ustaz, kalau mau terapi, mau belajar pengobatan Islam sama siapa? Sama Bu Ida. Ibu udah bisa juga. Allahu Akbar. Kayaknya semuanya pesen. Ya itu, Bu, saya titip pesan. Duit gimana? Ya duit enteng. Ntar untuk gimana? Buat enteng. Oh, ada duitnya. Baru ngerti. Bapak Ibu, orang baru kena duit, baru mau gabung di HMI. Itu udah apa namanya sifat manusia. Gitu. Kita manusia ini. Kalau nggak doyan duit ya mungkin lagi layang-layang gitu kan ya. Doyan terbang-terbangan. Masih doyan duit, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, mulai dari situlah. Nah, makanya dengarkan baik-baik. PCA itu akhirnya pakai cerita aja. Kontennya muatannya produk top. Apa? Apa sih Ustaz? Konten itu artinya apa namanya? Susah mau ingat juga kagak ngerti Bapak Ibu. Jadi produk top itu Bapak Ibu yang kita tematik, yang gampang. Ya tadi Ustaz Muhyiddin ngomong apa dia? Ngomong PGH gampang banget itu. Jadi yang diomongin PGH aja, yang diomongin Zaitun aja. Karena Bapak Ibu target kita sebenarnya menceritakan tentang hebatnya herba HNI dengan target apa? Menghijrahkan saudara kita untuk hijrah. Jadi kalau lagi produk, lagi ceramah di PCA, jangan ngomong kebanyakan kekerenan. Ya berarti nggak boleh keren, boleh juga, tapi jangan terlalu keren-keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kelamaan atau prek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lapar dia. Ya, kami dari HNI adalah kebanyakan Bu. Produk tok langsung dizik gitu, Zaitun, udah begitu aja. Insya. Ya, jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu. Nah ini ya. Kalau saya biasa juga limpatik, ya, maka strike aja langsung. Assalamualaikum, ini ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya katakan ibu-ibu ahli surga. Amin. Perempuan ahli surga itu adalah yang bagaimana titipan daripada Allah, titipan daripada suami dijaga baik-baik. Siapa titipan dari Allah dari suami? Anak-anak. Saya doakan anak-anak ibu semuanya sehat semua. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, anak-anak kita harus dijaga kesehatannya Bu. Bagaimana cara menjaga kesehatannya? Ibu harus biasakan melimpatik anaknya. Gimana limpatik? Gerakannya 10, 1, 2, 3, 4, 5. Saya begini. Wallahu alhamdulillah walaya. Begitu Bu. Dan insya Allah melimpatik ini akan menjadikan anak kita kalau panas turun, ya kalau belum bisa ngomong dia ngomong, kalau belum bisa dia jalan. Jadi anak kita pertumbuhannya bagus. Tapi mohon maaf Bu, bisa lebih baik seperti itu karena pakai MHS. Gitu. Jadi ngomong MHS Bu, kalau bisa di depan muka dia. Kan dia lagi terkesima, limpatik, jadi MHS. Gitu. Jadi langsung MHS. Beli MHS, ya. Beli setus, ya. Kayak gendam. Hipnotis ya. Bapak Ibu seperti itu. Subhanallah, itu kalau sekali ngomong kayak itu MHS sudah dibeli di mana-mana. Jadi Bapak Ibu, PCA produk tok isinya mainannya rumahan. Maka di hari ini Bapak Ibu rahmatullah, mohon maaf saya harus bilang. Saya yakin Bapak Ibu karena Allah, mohon maaf. Kalau Allah takdirkan saudara-saudara kandung saya, ipar-ipar saya merasakan saja betapa gampangnya HNI, saya Bapak Ibu siap jadi mentor terbaik. Amin. Apalagi teman, apalagi tetangga. Kenapa? Gampang banget. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, PCA jadi kebiasaan. Ngomonginnya produk top, tempatnya home sharing, maksudnya di rumah. Jadi Bapak
punya homestay 1 M lebih, atau dia mah enak bikin acara begini-begini. Bapak Ibu, ya Allah Akbar. Saya mulainya di depan, biasanya saya di depan Bapak Ibu. Gara-gara di sana Bapak Ibu bikin PCA. Ini 6 orang di sini, 10 orang di luar. Gerimis bubar. Luar biasa ya. Akhirnya gede dikit, muat 20 orang. Cuman minta maaf. Ya datang dandan ibu-ibunya, keluar luntur semua udangnya, panas. Ya, sekali ada kipas angin, luntur ke sini mencong ke sini. Udah luar biasa, nangis sama Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Allah takdirkan ada di tempat ini. Subhanallah ini. Amin. Allah. Bapak Ibu rahmatullah, ini saja. PCA jadikan kegemaran. Ya Allah, Bapak, jadi kegemaran Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya nih, kenapa ya ada orang kok PCA gampang didoain malamnya? Kenapa ya orang kok PCA ngajak-ngajak didoain sholat-sholatnya? Jadi Bapak Ibu tulis namanya Pak Haji itu, Bu Haji itu, orang kaya ono. Jadi Bapak Ibu tulisin aja. Orang-orang besar. Besar, saya tinggalnya dekat komplek tentara. Tulis Bu tentara, tulis dia. Saya takut Ustaz. Kenapa? Ntar ngomong, Bapak Ibu saya mau PCA. Nggak mungkin. Saya mau PCA. Nggak mungkin. Jadi ketakutan yang berlebihan. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yakin ini kebaikan dan akan diterima oleh siapapun, bahkan bukan muslim. Kenapa kita bingung ngomongnya? Jadi ngomong baik, cuma jangan direkayasa, jangan digaya-gayain, anteng aja ngomongnya. Jadi Bapak Ibu, PCA, home sharing, produktor. Nah, terus yang berikutnya, ya, segera jadi agen stok. Segera jadi agen stok. Bapak Ibu yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa agen stok? Stokis. Berapa modalnya? 5 juta, 7 juta setengah. Usaha saya nggak punya duit, Bapak Ibu. Saya jadi stokis, zaman saya 10 juta. Zaman sekarang 5 juta, zaman saya 10 juta. Apa punya duit? Kagak punya duit. Mau minjem sama siapa? Warisan nggak punya. Subhanallah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Cuman saya yakin, kata Milton begini, kalau Bapak Ibu pengen sukses, pintu sukses itu adalah stokis. Nah ya, emang kerjanya mau sukses apa? PCA. Apa yang diomongin? Produktor. Ngomongin di mana? Di rumahan. Jelas ya? Tapi kalau mau lebih sukses lagi, jadi stokis. Tapi nggak punya duit Ustaz. Nah, ingat deh, ini orang yang maaf, mentalnya miskin. Orang tidak minta sama Allah. Siapa yang yakin Allah akan ngasih doa kita. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bagi siapa yang hatinya yakin dalam doanya ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Takbir. Bapak Ibu ngerengek sama Allah yang jelas. Ya sholat tengah malam jelas ya Allah. Ya Rahman, saya udah belajar Tibu Nabawi, saya udah gabung haini, ngobrol aja sama Allah, natural. Ya Allah, kata guru saya kalau mau sukses jadi stokis 10 juta. Ya Allah, uang nggak ada ya Allah, Engkau yang maha punya ya Allah. Yang saya tahu caranya ya Allah, keliling-keliling ya Allah, PCA ya Allah. Tolong ya Allah, kalau PCA ya Allah, buka hati mereka untuk belanja ya Allah. Sehingga nanti kalau belanja ya Allah, jadi dapat 10 juta ya Allah. Amin ya Allah, Pak Haji Allah bukain hatinya ya Allah. Sebut satu-satu. Bapak Ibu, 1 bulan stokis 10 juta, omset saya 13 juta. Takbir. Jadi Bapak Ibu, saya berbagi di tempat ini. Uni astajib lakum, minta kepada Allah. Ya, Allah kasih. Jadi kalau doa yang jelas, ya mau apa, kenapa, mesti gimana. Jangan nangisnya dong sesungguhkan, nggak karuan. Kata Allah kalau baca nunggu, lu ngomong. Allahu Akbar. Yang jelas, minta sama Allah. Ya, amin kan ya, amin. Amin. Saya Bu doa saya, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Segerakan saya jadi PLC ya Allah, perhatian. Saya pengen jamin 3 pesantren ya Allah. Amin. Tolong ya Allah. Saya lihat pesantren-pesantren itu ya Allah. Tolong saya pintunya ya Allah. Pilih saya ya Allah. Amin. Amin. Allah. Clear itu. Ya Allah, saya pengen jadi LED. Amin. Buat apa ya? Bingung atau jadi bingung. Yang clear, yang gampang aja Bapak Ibu nih. Makanya Bapak Ibu nih dengerin semua. Akhirnya
Ini suara saya masih dengar ya? Nah, Bapak Ibu, kenapa ada orang sukses? Kenapa ada orang sukses? Lah, ini pada kagak ada. Apa tahu ini? Bentar ya. Baik Bapak Ibu, perhatikan. Dengerin. Ada orang sukses, ya, semakin Nah, Ibu. Ada orang sukses semakin sukses. Nah, kenapa dia? Maka jawabannya ada di sini. Lihat. Mindset Bapak Ibu. Mindset. Nah, sekarang mindset itu apa? Begitu. Mindset adalah Bapak Ibu sebuah kata kaitannya kepada cita-cita, kepada sikap, kepada apapun yang udah ditanam. Ya, dia udah ditanam. Maka mindset itu Bapak Ibu kan kalau diajarin sama Cigo Erwin Cendrak 3. Ini Bapak Ibu nih ya, ini belajar sukses. Ini karakter nih. Satu Bapak Ibu, semangatilah diri kita oleh diri kita sendiri. Tidak ada motivator terbaik Bapak Ibu kecuali diri sendiri. Maka minta sama Allah doa, ya Allah, angkat ya Allah kalau jadi orang baper mulu lu. Angkat ya Allah hati ini kalau apa cengih, Betawi bilang cengih, apa tuh cengih? Kecil hati. Angkat ya Allah, males gitu ayo. Ya, luar biasa. Jadi angkat ya Allah sifat yang merasa pintar nggak butuh gitu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah minta sama Allah agar penyakit-penyakit yang namanya blocking blocking. Ya, makanya ada pelajarannya di Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa ya ilu sedikit ya. Ya perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa enggak? Jangan dikerjain sekarang. Semua saya bingung. Ya, bilang sama Allah, naik nafas dalam-dalam. Jangan dikerjain ya. Ayo saya ya Allah, saya ikhlas, saya ridho dengan segala masalah-masalah saya. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah dengan keadaan-keadaan saya. Saya tahu ya Allah sifat-sifat jelek saya. Sebut tuh. Kalau bisa berani nyebut. Pemarah, dengki, hasad, baper. Ya Allah, saya kembalikan kepada Engkau. Ya, mohon ya Allah ganti yang baik. Bapak Ibu, ini langsung nyetrum terus. Nah, kesini kubun-ubun, bongkar itu. Ya, ngomongnya sama terus ngomong, dinikmatin itu. Nah Bapak Ibu, insya Allah kita hilang blockingnya, nggak ngaruh. Ya. Bapak Ibu yang rahmatullah, kalau orang yang sudah selesai dengan dirinya, tujuannya, harapannya, maka Bapak Ibu yang lain melengkapi. Kenapa ada orang nggak sukses-sukses? Sama dirinya belum beres. Dia belum selesai sama dirinya sendiri. Sama istri masih kenceng dulu. Istri sama suami masih nggak jelas. Bapak Ibu harus nolin hati kita. Jadi kalau sudah ikhlas, subhanallah akbar, urusannya dirinya bertanggung jawab kepada Allah. Gitu. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu, kalau dia sudah beres, maka dia akan membuka menerima masukan-masukan dari orang lain. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kenapa ada orang sukses dan semakin sukses? Mindsetnya makin kuat. Gitu. Contoh suami hari ini. Kenapa Bapak Ibu, para bapak makin sukses? Niatin yang gampang saja. Ya mohon maaf, jangan keburu doa. Ya Allah saya donatur masjid. Jangan ngurusin masjid dulu. Orang istri aja daftarnya dari pertama nikah sampai gini hari masih dia juga. Ada nggak terbetik di hati? Saya pengen ya Allah melalui HNI ya Allah jadi LED ya Allah hadir sebagai suami yang mencukupi daripada nafkah istri.
Siapa Bapak? Ya Allah, yang para suami mengangkat tangannya ya Allah. Takbir. Allah. Itulah. Ya. Allah titip saya ya Allah, istri Engkau titipkan pada saya ya Allah. Malu, udah bertahun-tahun ya Allah tidak bisa memberikan yang terbaik. Bilang sama Allah, titipin ya Allah. Insya ya, bapak-bapak punya anak. Ya Allah, kami orang miskin Bapak Ibu. Ya, tapi saya masih ingat ayah saya gandeng tangan saya. Ya, ayah saya jalan di pasar Tanah Abang, dia bilang, "Bro, itu toko-toko keren ya. Nanti gede Rahmat. Kenapa kamu ayah kasih nama Rahmat? Ya, nanti gede jangan jadi orang miskin. Nanti gede tolong orang miskin." Iya ya. Gitu, ingat saya digandeng ayah saya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam benak saya nggak peduli sekarang urusan orang mau gunjing Ustadz si jualan, bodoh amat. Ya, dan nggak perlu diceritain sumbangan kita kemana-kemana. Ya, karena memang rumusnya jelas. Ya, tukang ban yang ngiriin, tukang ban bukan? Ada nggak tukang ban yang ngiriin tukang duren? Ayo, tukang ban, tukang ban. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullah ngejejeg. Nikahin suami yakin. Insya nih istri, mohon maaf para bunda, para ibu, para istri, jadilah ahli surga. Saya doakan para ibu jadi ahli surga. Ya. Yang gimana? Yang taat sama suami. Jangan ada lintasan. Ya dalam isi kepalanya, ya Allah boleh nggak tukar tambah? Nggak boleh. Ini suami kita. Ya Allah kenapa enggak suami saya Tengku Wisnu ya Allah? Udah begini, tunggu juga. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, masya Allah, Allah takdirkan kita punya suami dan jalan seorang istri ke surga lewat suami. Hari ini suami kita nggak bisa bilang, Mama, Bunda, Umi terima kasih, udah masak, udah nyuci baju, udah melahirkan. Mulutnya nggak bisa romantis, diam baik. Tapi nanti di yaumil mahsyar lisannya tidak bisa berdusta. Ya Allah, rumah tangga udah bertahun-tahun sama ini perempuan ya Allah, dia ngelayanin saya, dia baik ya Allah, dia ikhlas ya Allah, masukin dia ke surga. Nggak ada yang bisa bohong nanti. Oleh karenanya para bunda ya rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tugas kita melengkapi suami. Makanya yang semangat ngapain doa ikhtiar lewat rumah. Maka buat ibu rumah tangga mau meraih sukses cocok di HNI. Kenapa? Bisnis rumahan. Bawa tangan dong buat HNI. Iya, ya maaf dari batin bapak di rumah. Nah ini apa? Ini homestay namanya rumah. Tapi kan mohon maaf ya. Ini komplek Villa Tangerang Elok, belah sono blok A ada agen, di blok B ada agen, di blok D ada agen, di blok C ada muter-muter di sini Bapak Ibu. Allahu Akbar. Jadi niatkan ya Bapak Ibu untuk kebaikan. Ini adanya mindset. Apa? Maka kalau semangat, tidak ada yang bisa menyemangati diri kita kecuali diri kita sendiri. Oleh karenanya pesan saya, tolong biar jangan lupa. Semangat itu titip dalam doa 5 waktu seumur hidup, doanya begitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, disebut. Ya bentar lagi ya Allah, bentar lagi ya Allah. Begitu. Makanya hampura tadi kata Ustaz Ujang, saya peraih umroh terbaik. Ya umroh tiap tahun dapat. Mobil alhamdulillah 5 tahun ini dapat. Ya, makanya diomelin sama Pak Haji Rofiq. Ya, Ustaz Ahmad mobilnya dah suruh melulu nggak ganti-ganti, padahal udah dapat. Saya nggak ngomong, nggak banyak cerita. Ya, jadi dapat mobil disimpan, dibangunlah ini. Kalau Senin sampai Jumat ini anak-anak pada ngaji. Ya, ini Ramadan ngaji, ada halaqah Quran. Nanti hari ke-21 sampai hari ke-29 para penghafal Quran yang udah 10 juz kumpul di sini, dia baca ini muridnya. Subhanallah, maaf ya, ada 10 20, wah di amplop-amplopin. Dari HNI. Pertama Bu HNI. Allahu Akbar. Jadi ibadah rahmat subhanahu wa ta'ala, mindset. Ya, semangat. Ya, siap semangat? Siap. HNI Sukses, sukses, sukses. Siapa yang sukses? Amin. Allah. Yang kedua. Ini yang kedua nih. Ya, belajar passion. Apa? Passion. Apa itu? Hasrat. Gelora. Keinginan. Itu passion Bapak Ibu. Sama siapa? Sama mentor. Kalau belajar passion sama mentor. Ya. Lihat di mentor udah jadi LCED, jadi SLC, jadi ALC, jadi PLC.
dandannya kayak apa? Oh begitu. Ya Ibu Siti Khalifah ya, oh jadi LED kayak begitu. Oh ada pinnya. Aduh saya mau beli, nggak dijual di toko material Bu. Dari HNI ada LED-nya Leader Club. Masya Allah Akbar. Jadi Bu Siti Khalifah udah punya klub ya. Bapak Ibu belum punya klub. MU juga Real Madrid nggak bakal punya. Dia udah punya klub. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, belajar passion sama mentor. Subhanallah Akbar. Oleh karenanya nih para ED terutama senang-senang tuh bawa mitra ketemu mentor. Ya senang-senang ketemu sama mentor. Agar apa? Passionnya tumbuh. Oh mobilnya itu ya. Mohon maaf ya 2020 saya dapat mobil. Alhamdulillah karena sudah harus ganti, alhamdulillah yang 2020 turun. Ya dapat ras dari kita jadikan ras dari HNI. Tepuk tangan buat HNI. Nah, Bapak Ibu, ini lagi pandemi. Lagi apa? Pandemi. Orang bingung, orang lagi susah dia malah dapat mobil. Ya, orang lagi susah buka toko gede Pak Amin Sugiharto. Orang lagi pandemi Bu Ira malah buka BC besar. Orang lagi susah Pak Barjana malah buka besar. Orang lagi susah Bu Wido malah buka 3 lantai ke 4 lantai ke atas. Subhanallah. Belajar passion. Ya. Insya mohon maaf belajar passion dari mentor. Apa sih kerjaan mentor? Ternyata sedekahnya nggak ada yang kecil Bu. Santunan yatimnya nggak tiap tahun, tiap bulan. Takbir. Allah. Oh begitu ya para orang-orang yang susah. Begitu belajar passion. Begitu. Yang terakhir belajarlah akhlak. Karena Bapak Ibu bisnis ini mindset dibungkusnya dengan akhlak. Begitu. Akhlak siapa yang paling utama? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, jalankan 4 simple action, sederhanakan dan masifkan. Jadi Bapak Ibu, sederhana, jangan bikin ribet, jangan terlalu keren. Mohon maaf ya, jangan terlalu keren-keren amat. Kenapa? Semakin terlalu keren, mitra makin minder. Biasa aja, ngalir aja. Kayak ada mitra ngomongnya baru begitu, biarin jangan. Salah. Jangan begitu, biarin aja. Bapak Ibu gitu ya. Musda itu cocok buat kejantanan laki-laki. Ngaco enggak? Ya ngaco tapi hasad belum. Ya enggak ujung. Gua enggak ngajarin gitu. Biarin aja dia lagi ngomong gitu. Entar kasih taunya. Gitu ya. Saya pernah ngajarin bekam mitra ya. Saya kasih tahu titik bekam jantung itu titik bekamnya puting dada ya, angka 6, angka 7, 2 jari. Ya, udah dia aja yang jelas, Bu. Besoknya bakti sosial. Ya, itu Bu, maaf, puting dadanya di kop. Di kop. Saya lihatin atau saya lihat. Saya tulis kertas, saya bisikin enggak ya, saya tulis kertas. Titik bekam, angka 7, 2 jari. Coba pindahin kok sih. Kok dipindahin Mas? Jantungnya pindah. Jadi Bapak Ibu, mitra-mitra kita ini mohon maaf, makanya ya, mohon maaf ya. Di HNI Bapak Ibu enggak ditanya, mau sukses, mau sarjana apa? Enggak ditanya. Mau sukses jadi, mau punya modal enggak ditanya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sederhanakan. Insya sederhanakan Bapak Ibu ya. Yang kedua apa? Nih dia, masifkan. Halo? Ingat rumusnya sukses HNI 1, 6, 18. Apa? 1, 6, 18. 1 itu diri kita, 6 ini 6 jalur. Kerennya 10. Terus di bawah mitra kita 3. Bapak Ibu, saya mau tes. Siapa yang punya hamba, entah temen, entah kakak, entah saudara yang akrab betul, kalau saya ajak dia sukses di HNI, dia mau 10 orang, boleh angkat tangan. Siapa yang yakin punya mitra 10, baik saudara atau teman, yang kalau saya ajak sukses, dia mau? Ada, bisa angkat? Ya, Bapak, boleh diangkat tangannya yang ini tadi?
Tunanetra, Pak. Ya boleh dia tanya Pak. Ya, Bapak punya 10 mitra. Allah Akbar. Boleh sebutin 10 Pak? Boleh sebutin 1. Hayati, Terus? Sayidan, Terus? Matan Korib, Terus? Dirja Asob, Terus? Fadil Robri, Terus? Haji Selamat, Terus? Sirigar, 7, Yusuf Ainin, 8, Haryadi, 9, Cairudin. 10. Tepuk tangan buat beliau. Subhanallah, boleh dipandu ke depan? Boleh dipandu ke depan. Bapak Ibu kasih tepuk tangan yang meriah. Subhanallah. Ya, yang kencang Bapak Ibu. Ayo, tepuk tangan yang meriah. Perkenalkan nama saya Rahmat Hidayat. Hawi. Nahrawi ya. Calon LAD. Pak Nahrawi, calon apa? Nahrawi, Calon? calon LAD. Pak Nahrawi, kenapa Bapak Ibu tertarik gabung di HNI? Kenapa pengen cita-cita jadi HNI? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Ya, perkenalkan nama saya Awi. Saya bergabung di HN itu cuma 2 sebenarnya. Pertama ingin mendapatkan produk halal. Dan yang kedua juga saya ingin mendapatkan awalnya itu ingin meningkatkan penghasilan. Alhamdulillah setelah saya mengikut beberapa bulan itu banyak lebih dari 2 yang saya dapatkan. Iya. Terus kenapa saya ingin bergabung di HNI juga maksudnya karena saya pernah bertanya pada satu mentor saya, Ibu Siti Khalifah, pada saat saya bergabung baru 1 minggu itu saya langsung temukan beliau. Saya tanyakan, yang pertama memang produknya halal. Saya bilang pada beliau, Bu, kalau memang ini produk halal saya akan pakai. Yang kedua, kalau memang sistemnya ini syariah, saya akan jalankan. Alhamdulillah saya dapat jawaban yang insya Allah meyakinkan saya. Cita-cita Bapak jadi HNI apa yang mendasar? Yang pertama, saya ingin ada perubahan dalam keluarga, ingin memberikan kebahagiaan kepada anak cucu saya. Amin. Amin. Kepada sahabatnya. Tepuk tangan yang saya doakan Bapak insya Allah segera. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat beliau. Bapak yang berahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nikmat mana lagi yang paling dusta. Ya, tidak ada nasihat paling luar biasa yang kecuali hari ini. Betapa Allah takdirkan Pak Nahrawi spesial. Allah ambil yang kita punya, ya. Beliau Allah ambil. Ya. Tetapi mohon maaf, bisa jadi kita nggak punya apa yang ada di Pak Nahrawi. Apa? Semangat dan keyakinan di Pak. Ya. Allah ambil nikmat yang lain, tapi Allah penuhi dadanya dengan keyakinan. Itu lebih besar dari apa yang ada di Pak. Oleh karenanya Bapak Ibu rahmat Allah sekali lagi, semangatlah. Semangati diri kita. Kenapa Bapak Ibu rahmat Allah? Karena nilai volume ukuran semangat itu 3 jam. Berapa? Jadi saya ngomong ada keluar dari sini luar biasa. Lupa lagi. Jadi banyak lupanya kita ya. Ya, mudah-mudahan dapat pelajaran yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, sederhanakan dan masifkan. Gitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, masifkan itu didengarkan baik-baik. Salah satu orang sukses di HNI itu Bapak Ibu yang biasa home sharing dengan mitra. Maka ngobrol sama mitra, home sharing sama mitra Bapak Ibu dibiasakan seminggu sekali. Ya, jangan sama mitra nggak pernah home sharing gitu. Gitu Bapak Ibu. Nah, masalahnya gini Ustaz, tuh mitra diajak home sharing kagak mau datang. Masalahnya nggak mau. Nah, jawabannya apa? Datangin. Dia nggak mau datang Pak. Home sharing sama kita. Terus solusinya apa? Datengin. Selesai, datengin. Cuman datengin bikin senang orang. Jangan datang kamu nggak semangat, kamu jangan dimarah-marahin. Yang datang ke mitra tuh Bapak Ibu bawa pisang goreng panas-panas.
Cocok? Takbir. Begitu. Ya senangin kita. Kalau dia lagi bete, lagi mumet gitu ya, jangan ngomongin HNI. Ya ngomongin kredok, enaknya kredok pakai apa? Cabenya berapa ya? Begitu. Ya, ngomong-ngomong ini udah makan kredok. Ada apa nih kesini? Pengen ketemu aja gitu. Saya ntar ada pelatihan. Ya udahlah, sampai saya nggak bisa hadir. Saya kirim mitra aja ya. Kan solusi. Wah, kamu nggak semangat. Aduh, luar biasa. Jalan-jalan orang terus. Jadi Bapak Ibu rahmatullahi semua masifkan. Ya, masifkan Bapak Ibu. Padahal kan mohon maaf nih, bayangkan Bapak Ibu, kenapa HNI semakin berjaya? Amin. Amin. Hari Ahad tanggal 18. Di sini kumpul 50. Ya, di BC Tangerang 7 kumpul 50 di Rajab. Di seluruh Indonesia kumpul 50. Mau tangan pada ini. Artinya Bapak Ibu masifkan. Ayo. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, bisnis HNI adalah bisnis cocok dan mencocokkan. Halo, apa ya? Bisnis cocok, mencocokkan. Oh, Ustaz Ujang temannya Tibu Nabawi, udah aja dia mau suruh ngomong Tibu Nabawi. Ustaz, saya kalau ngomong angka-angka mulut saya kayak kekunci begitu. Keluh gitu. Ustaz Muhyiddin ngomongnya apa? Produk udah suruh ngomong. Ya, coba Kang Muhyiddin ngomong angka-angka. Dapat berapa pusing. Saya juga kalau angka agak pusing. Jadi kalau saya ngerekrut udah jagoan lah. Kalau saya udah ngerekrut bismillah jebret. Dan hitungnya gimana? Bagian istri saya, ya Menteri Keuangan kan gitu ya. Nah, jadi pada rahmatullah. Nah, yang kedua perbanyak bahan cerita yang berkesan, punya ruh dan based on true story. Nih, perbanyak bahan cerita yang berkesan. Jadi Bapak Ibu, ini kalau ada mitra, kadang dia nggak tahu kalau itu berkesan. Ya, kadang nggak tahu, tapi mohon maaf Bapak Ibu, itu justru yang luar biasa. Makanya kan ada orang diajak, ayo diajak, nggak mau. Ya, diajak nggak mau, dia ngomong ini bonusnya sekian, nggak mau. Kalau di HNI tim seumroh nggak mau. Kalau diajak, subhanallah, ini pasta gigi, untuk hilang, sakit giginya nggak ada. Masa sih? Hebat amat gitu. Jangan gara-gara sakit gigi. Subhanallah. Jadi Bapak rahmatullah berkesan, punya ruh. Ya, kemudian apa? Based on true story. Ya, berdasarkan pada cerita yang nyata. Itu ya Bapak Ibu. Oleh karenanya, ayo bikin tulisan tuh. Kita bikin tulisannya. Nah, Bapak Ibu, saran saya, halo nyimak ya. Masih semangat? Hadir. Bapak Ibu, biasain nulis di Facebook, ya, atau cerita. Ya, didengarkan ya baik-baik. Bapak Ibu, harapan saya sebenarnya adalah setiap kita punya akun Instagram dan link ke Facebook. Saran saya begitu. Ya, saran saya begitu. Nah, banyakin video. Banyakin apa? Video. Ya, survei menyebutkan bahwasanya orang yang melihat Instagram dan Facebook sangat like, sangat love kepada gambar yang bergerak dibanding tulisan-tulisan. Ya, orang tulis panjang lebar nggak tertarik. Ya, tapi orang taruh foto, ya, foto lagi ngopi. Cie-cie ngopi, komen tuh. Bapak Ibu, yang komen cie-cie ngopi bisa jadi punya follower 2000. Ada nanya, kopi apa tuh? Orang lain yang beli ya gara-gara ngomong cie-cie doang. Tangkap ya. Apalagi kalau bergerak. Assalamualaikum. Hujan-hujan belum ngopi. Ngopi atuh. Begitu. Natural Bapak Ibu. Subhanallah. Jadi yang banyak like itu yang video. Nah, jadi Bapak Ibu banyak bikin cerita yang berpesan, punya ruh dan cerita nyata. Insya Allah. Nah ini ya, the law of repetition. Ya, lakukan berulang-ulang. Satu cerita menarik kita ceritakan ke 20 kali. Satu produk menarik disebut-sebut 20 kali dalam presentasi. Coba Bapak Ibu, ulang-ulang, fokus di ini aja nih. Ya, jangan keramaian. Kan HNI banyak produknya. Nanti ku KHT. Kan produk HNI banyak yang berkhasiat. Nanti ngomongnya di tempat lain. Tugas kita Bapak Ibu, nih dengerin baik-baik. Kan tadi udah bilang ya, HNI ide besar. Yang kedua hijrah halal. Tugas kita adalah menghijrahkan kalau mau sukses. Siapa orang yang banyak menghijrahkan? Ya PCA, closingnya minimal KTA. Minimal KTA itu. Bapak Ibu, itu rumusnya begini doang. Begitu ya.
Jadi Bapak Ibu bikin cerita yang menarik, ceritakan 20 kali. Nah. Makanya, mohon maaf ya Pak Rafiq itu bilang, saya suka ngomong gitu. Kalau PCA atu-atu butuh waktu, kalau cerita satu-satu ya butuh tenaga, kan muter satu-satu. Tapi kalau PCA borongan, PCA cerdas. Apa maksudnya? Ngomong di arisan, ngomong di wali murid, ngomong di pengajian, ngomong di tempat orang ngumpul, dan disesuaikan gitu ngomongnya. Ini klub motor, kan klub motor tuh ya, lagi pada nongkrong capek, udah, mohon maaf Bapak Ibu, keluarin air panas, ya, seduhnya agak diangkat, ya, udah seduh liatin, digaya-gayain. Apa sih? Ini biar kopinya mantep ini. Kopi apa sih? Kopi kalau minum ini. Benar. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala menyesuaikan PCA-nya. Ini banyak anak grup motor. Ibu-ibu arisan pada nenek-nenek pada melonjok. Subhanallah akbar. Bapak Ibu, ini cerita nih. Saya ngomong HNI di istri-istri tentara. Ada duit gak? Istri tentara ada duit gak? Ada. Kira-kira gajian semua gak mereka? Oh Bapak Ibu, 200 orang. Ya, tentara. Ngomong HNI Tibu Nabawi, buka lapak besar. Alhamdulillah nggak ada yang beli. Wah biasa. Saya tanya kepada mitra, kemana lagi kita? Ada sebelah sana Ustaz. Dekat. Caket. 1,5 jam, caket. 1 jam setengah dekat kan? Muter sampailah. Ya melewatin pasar ya. Di mana acara itu Ustaz? Di atas. Takdirnya saya duluan datang. Saya lihat, mohon maaf, nenek-nenek pada nyiri, pada ngelonjol, pada nyiri, ngobrol, gitu. Saya mundar-mandir, gitu. Saya bilang, saya ngerti dikit, itu Ustaznya kemananya, gitu. Ustaz, apa ada pengajian, saya bilang gitu lah, gitu. Saya ke kamar mandi, wudhu, gitu. Terus langsung pembukaan misalnya, ayo Bu, alhamdulillah Ustaz kita, Ustaz udah datang. Terus saya ngomong, Ustaz, gitu. Ya, tadi saya lewat, nungguin saya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini manusiawi ya, udah capek dari pagi ngomong darder, ketemu nenek-nenek 20 orang nyender nyiri. Halo, lihat. Kira-kira stokis gak tuh? Enggak mungkin. Tapi saya bilang astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, assalamualaikum. Tribuna kesehatan, ibu-ibu semuanya ini masuk surga semua. Ya, menjadi ibu-ibu yang luar biasa. Ya, salah satunya adalah karena nenek-nenek. Ya, zaitun adalah pencegah osteoporosis. Seandainya tahu manfaatnya zaitun, mantu-mantu kita habis lahiran kasih zaitun. Seandainya kita tahu manfaatnya zaitun, tetangga-tetangga kita harus kasih zaitun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nenek-nenek, 2 orang. Tat, kalau mau buka toko herba zaitun, berapa modalnya? Langsung ngap lah ya. Subhanallah, nenek-nenek nanya toko. Saya belum napas bilang 20 juta cukup nggak usah. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, nikmati cerita berkesan ini dan cerita terus. Niatin karena Allah. Ini saya Allah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, the law of big number. Ya, tadi the law of repetition. Ya, apa hukum pengulang-ulangan. Maka dengarkan baik-baik. Siapa yang kenceng baca, terus niat karena Allah. Subhanallahu akbar. Maka dia akan ketemu sebuah kemahiran. Ya, ketemu akan sebuah kemahiran. Ngomong di tempat ini masuk dari sini. Ngomong di tempat ini masuk dari sini. Kenapa? Karena biasa ngomong. Nggak apa-apa kalau awal-awal ngomongnya mic-nya masih lari-lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Ya, yakin aja bismillah. Maka Bapak Ibu rahmatullah kata ahli, kalau suksesnya ini putusin 1 urat malu. Ya, yang kedua urat males. Yang ketiga urat takut. Maju aja. Siap sukses? Siap. Hari sukses. Siapa yang sukses? Takbir. Allah. Kita semua. Yang kencang doanya. Takbir. Allah. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya the law of big number. Ya, subhanallah akbar. Ya, nih, ayo
ini hukum ini. Apa? Lakukan oleh banyak mitra. Jadi mitra kita dibiasakan. Makanya dengarkan baik-baik ya. Sebenarnya nggak ada urusan sama sukses. Kalau saya begitu. Sukses itu yang punya urusan sama kita. Kita nggak ada urusan sama sukses. Siapa yang mentakdirkan kita sukses? Allah. Kenapa? Allah pantasin kita. Kenapa? Karena ikhtiar kita. Karena ikhtiar kita. Maka Bapak Ibu, kalau mau sukses, yang diperbaiki adalah mindset dan ikhtiar. Sukses Allah yang hadiahin. Lah kita nggak mau perbaiki mindset, masih kecil hati, yang nggak ngerti tujuannya kemana. Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, lakukan oleh banyak mitra. Sama tuh, ajarinnya sama, jaitun semua. Ya, tapi Ustaz ada mitra yang kalau diajarin nggak mau, biarin, jangan dimarahin, dia maunya begitu. Tapi dengarkan baik-baik. Kalau ada mitra 10, ya, 1 maunya sendiri, biarin, jangan diapa-apain, jangan dimarahin, biarin. Ya biarin Bapak Ibu, jangan dimarah-marahin. Tugas kita nyari penggantinya. Jadi punya 11. Nah, karena yang 1 maunya sendiri, biarin aja. Karena nanti ada waktu Bapak Ibu dia, saya kok PCA sama PCA, mitranya banyak, tapi saya nggak jadi lihat-lihat, kenapa gitu? Jadi jangan dimarahi, jangan ada suudzon. Ya, jadi Bapak Ibu rahmatullah, lakukan oleh banyak mitra standar yang sama. Ya, yang kedua apa? Buatlah target 4 simple action, dipraktekkan segera oleh 20 agen di setiap jalur. Jadi Bapak Ibu rahmatullah bergerak sama. Subhanallah wa akbar ya. Jadi ketika kita melaksanakan ini insya Allah gitu. Kalau sudah begini ceritanya, nah maka 4 simple action tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Gitu. Subhanallah. Nggak mungkin. Pak Asnawi punya 10 jalur, ini Bapak Ibu punya 10 jalur. Ini 50 kali 10. Berapa? 500 orang Bapak Ibu. 500 orang ada lagi di belakangnya 10. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, 4 simple action tidak bisa dibuat sendiri. Harus bisa dikerjakan oleh banyak agen segera mungkin dan tidak sulit untuk dipraktikkan. Bapak Ibu siap sukses bersama ini? Siap. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semangat diri kita oleh diri kita sendiri. Siap? Siap. Yang berikutnya Bapak Ibu belajar passion. Lihat mentor. Ya mohon maaf, ke rumah mentor, ya naik mobil mentor, usah mobil mentor, ya. Subhanallah ya. Saya ngelihat rumah Pak Erwin, ya Allah, saya pengen punya rumah kayak gini, ya Allah. Ya saya doain ya Allah. Ujuk-ujuk tuh, jat ada di sini. Subhanallah, ya saya ngelihat Bu Ratu kayak gitu, saya datang. Jadi Bapak Ibu sekarang nih gara-gara apa belajar passion sama mentor, saya kalau lagi ceramah muter-muter, mestinya liatin ruko. Liatin ruko, mampir sebentar, doa. Ya Allah, belang pojok itu ya Allah, kalau Engkau ridho 2 kapling ya Allah buat saya. Nanti Allah kalau ada, ini buat yatim, buat pengajian, gitu. Ustadz ini yang jaga, kayaknya cocok nih Ustadz ini yang megang nih, gitu. Ya pindah lagi ke Citra, ya Allah ini kok bagus ya Allah. Itu namanya passion Bapak Ibu. Insya Allah. Luar biasa. Belajar passion. Yang ketiga Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya karakter gitu. Karakter apa? Jangan lemah, ya. Harus semangat untuk ngerjain apa? 4 simple action. Nah, terakhir Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, yakinlah bagi siapapun yang hatinya ada keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya HNI adalah jalan tempat dia mengangkat derajatnya. HNI tempat jalan dia untuk meraih pahala di sisi Allah, mendapatkan kebaikan. Insya Allah Allah akan segerakan diangkat derajat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah Ramadan adalah bulan yang berkah. Nah Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini saja bisa disampaikan. Insya Allah kita ketemu. Ikutin jadwal berikutnya, nanti boleh tanya-tanya ya. Ruangan ini terbuka ya insya Allah. Dan tadi telah diumumkan ya bahwasanya ada voucher 7.000 ya, 7.500 sebenarnya ya. Tapi minta maaf Bapak Ibu, kita kasih voucher, Bapak Ibu bayar 10.000 untuk PGH. Ya sisanya buat yang ngangkat-ngangkat, yang bersih-bersih gitu ya. Ridho nggak kira-kira? Ridho. Nah itu semua dari HNI Bapak Ibu. Tepuk tangan buat HNI. HNI sukses. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.